Baiklah, kita masuk di bagian 3, masih di Bernoulli, bab 5, Bernoulli dan persamaan energi, dan kita akan masuk di bagian D, persamaan Bernoulli, sub bagian 3, gaya kesetimbangan streamlines. Rumus Bernoulli ya, itu adalah salah satu prinsip dasar dalam mekanika fluida yang digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam berbagai situasi. Rumus ini didasarkan pada prinsip bahwa total energi mekanik dalam suatu aliran fluida harus tetap konstan. Anda coba cek kembali di rumus cek persamaan 5.40 yang mengatakan bahwa, saya ingatkan kembali, P per O ya, flow energy ditambah kinetic V kuadrat per 2 ditambah potensial, energi potensial G kalikan Z sama dengan konstan. Itu adalah rumus 5.40. Namun dalam konteks aliran fluida yang melengkung ya, konteks aliran fluida melengkung atau mengikuti garis aliran tertentu, kecepatan fluida dan tekanan dapat berubah secara signifikan sepanjang garis aliran tersebut. Jadi kalau ada aliran yang melengkung, maka kecepatan dan tekanannya akan berubah secara signifikan sepanjang garis aliran yang melengkung tadi. Ya, sehingga akan ada perubahan rumus ini. Oleh karena itu, rumus Bernoulli dapat diperluas untuk mencakup perubahan yang terjadi dalam kecepatan dan tekanan sepanjang garis aliran. Nah, kita cek persamaan 5.42 sebagai modifikasi dari 540 tadi. Maka rumus Bernoulli untuk keadaan itu adalah P per O ditambah integral V kuadrat per N dN ditambah GZ. Jadi di sini ada yang tetap, energi flow tetap, P per O, dan potensial energi tetap G kali Z. Yang berubah adalah energi kinetiknya, yaitu integral V kuadrat per R kalikan dN. Oke ya. Dalam ekspresi integral V kuadrat per R dN muncul sebagai bagian dari rumus yang baru. Apa sih ini? Ini menggambarkan sumbangan dari efek kecepatan fluida yang dipangkatkan 2 V kuadrat dalam arah normal dN, arah normal. Nah, kita sudah belajar arah normal ya, yaitu titik yang titik 90 derajat dari partikel fluida itu. Integral ini merepresentasikan bagaimana perubahan kecepat dalam aliran mengikuti lengkungannya. Jadi ketika mengikuti lengkungannya, kecepatannya akan berubah. Ya. Jari-jari kelengkungan R adalah faktor kunci. Ketika aliran mengalami kelengkungan, ya, kecepatan fluida dapat berubah karena gaya sentripetal. Ya. Anda kan sudah belajar gaya sentripetal dulu ya. Gaya yang terjadi karena sebuah lengkungan. Sehingga efek ini diakomodasi, sehingga karena ada gaya sentripetal, maka diakomodasi ya, energi kinetiknya adalah V kuadrat per R dN. Apa ini? Ini mencerminkan perubahan kecepatan terkait dengan jari-jari lengkungannya. Jadi ini tergantung jari-jari lengkungannya. Oke ya, R-nya itu jari-jari kelengkungan. Kemudian tekanan menurun menuju pusat kelengkungannya. Jadi ketika menuju pusat kelengkungannya, tekanannya menurun. Dan partikel fluida yang mengalami gaya sentrifikal dan percepatan sentripetal yang sesuai karena gradien tekanan ini ya. Oke ya, jadi rumus ini adalah rumus baru, pengembangan dari rumus yang dasar Bernoulli 5.40. Karena apa? Karena fluida itu melengkung ya. Oke, kemudian untuk aliran yang bergerak sepanjang garis lurus, ya, untuk aliran sepanjang garis lurus, persamaan 5.42 tadi ya, itu disederhanakan saja, tidak ada gaya kinetiknya, menjadi P per O kalikan GZ. Sama dengan konstan, atau P sama dengan minus rho GZ plus konstan. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Aliran unsteady dan compressible. Nah, rumus Bernoulli untuk aliran unsteady. Nah, tadi kan kita bicara selalu steady, dan steady kan? Steady, dan steady. Dan incompressible. Nah, sekarang kalau compressible gimana? Wah, ini lebih kompleks lagi karena alirannya
Karena kalau kita bicara compressible berarti akan ada perubahan rho kan, densitasnya kan berubah kalau compressible. Loh kok bisa? Ya karena Anda lihat gas. Gas itu kan compressible. Dia bisa dikompres, volumenya bisa berubah, densitasnya akan berubah, rho-nya berubah. Kalau rho-nya berubah, ini akan sangat kompleks. Kemudian unsteady, kalau kita bicara awal itu steady, ya kan, tidak ada perubahan terhadap waktu. Nah, sekarang ketika waktunya berubah, maka rumusnya harus dimodifikasi. Jadi, sebenarnya persamaan Bernoulli tidak cocok untuk rumus-rumus seperti ini, tapi untuk mengakomodir kejadian seperti itu, maka rumus 5.43 mengakomodir aliran yang unsteady dan compressible. Nah, apa itu rumus 5.43? Rumus 5.43 itu integral. Kenapa integral? Ya karena ada perubahan, banyak perubahan, ya kan? Densitasnya berubah, tekanannya berubah, kecepatan terhadap waktunya berubah, sehingga harus integral. Integral apa? Integral dP per rho. Kan? Ini untuk energi flow-nya berubah. Energi kinetiknya ada dua sekarang. Integral dV per dot kalikan do S plus V kuadrat per 2 tetap mengakomodir plus GZ sama dengan konstan, ya kan? Jadi persamaan ini menyatakan bahwa tekanan P pada suatu titik aliran ditambahkan dengan energi kinetik persatuan massa, persatuan waktu gitu ya, dan energi potensial selalu sama di seluruh titik aliran yang sejajar dengan streamline ya. Kita masuk ke 5, subbagian 5. Yaitu apa itu? Tekanan statis, dinamis, dan stagnasi. Nah, ini agak susah juga ya. Persamaan Bernoulli menyatakan sebuah rumus ya. Saya ulang lagi, pernyataan Bernoulli itu menyatakan sebuah rumus yang menggambarkan bahwa dalam sebuah aliran fluida, energi kinetik dan potensial dari partikel-partikel di sepanjang garis aliran adalah konstan. Oke, saya ulangi. Energi kinetik dan potensial dari partikel-partikel di sepanjang garis aliran adalah konstan. Artinya, jika energi kinetik bertambah, maka energi potensialnya akan berkurang, karena dia konstan. Atau sebaliknya, jika energi kinetiknya berkurang, maka energi potensialnya akan bertambah, karena konstan. Hal ini menyebabkan tekanan pada aliran tersebut berubah. Fenomena ini dapat Anda lihat persamaan 5.44. P ya, kenapa P ditambah rho V kuadrat per 2 plus rho GZ? Loh, kenapa ini berubah? Karena kita kalikan persamaan 5.40 itu dengan rho, sehingga P per rho menjadi P, V kuadrat per 2 menjadi rho V kuadrat per 2, dan GZ menjadi rho GZ. Oke ya. Jadi kita kalikan dengan densitasnya. Setiap suku dalam persamaan tadi 5.44 memiliki satuan tekanan, sehingga setiap suku mewakili beberapa jenis tekanan, ya kan? Tekanan. Di antaranya P adalah tekanan statis. Nah, ternyata setelah kita mengalihkan dengan rho, itu setiap sukunya mengandung kata kunci tekanan. P jelas adalah tekanan. Apa itu? P adalah tekanan statis. Jadi tidak memasukkan efek dinamis apapun. Jadi tekanan statis, tekanan pada saat diam, yang mewakili tekanan termodinamika sebenarnya dari fluida. Oke ya. Kemudian rho V kuadrat per 2 adalah tekanan dinamis. Nah, ini tekanan dinamis. Jadi ketika fluida itu mengalir, dinamis, dia punya tekanan ketika fluida bergerak. Nah, kemudian ada rho GZ, adalah tekanan hidrostatis, yang merupakan tekanan dalam arti sebenarnya karena nilainya bergantung pada tingkat referensi. Z-nya, ketinggiannya, oke ya. Jadi kita punya 3 tekanan, tekanan statis, tekanan dinamis, dan tekanan hidrostatis. Jumlah dari tekanan statis, dinamis, dan hidrostatik disebut tekanan total. Jumlah dari itu tekanan total. Dalam persamaan Bernoulli, tekanan total pada suatu titik dalam streamline adalah konstan. Jadi semua tekanan itu adalah konstan. Nah, kemudian ada tekanan stagnasi. Apa itu tekanan stagnasi? Tekanan stagnasi yang merupakan jumlah dari tekanan statis dan dinamis pada titik stagnasi. Apa itu titik stagnasi? Titik stagnasi yaitu titik di mana kecepatan 0 dalam aliran fluida. Jadi fluidanya berhenti tepat di titik itu. 0 kecepatannya. Oke ya. Konsep tekanan stagnasi itu apa sih fungsinya ya? Konsep tekanan stagnasi itu berfungsi dalam perancangan alat ya, misalnya seperti pesawat terbang ya.
di mana tekanan stagnasi pada bagian depan sayap akan berbeda dengan tekanan stagnasi pada bagian atas sayap dan akan mempengaruhi daya angkat atau lift yang dihasilkan. Oke ya. Jadi persamaan 4.54 P stag atau tekanan stagnasi itu sama dengan tekanan ditambah rho V kuadrat per 2 ya. Jadi tekanan statis ditambah tekanan dinamis itu adalah tekanan stagnasi. Oke ya. Dalam rumus 545 itu, tekanan stagnasi dihitung dengan menambahkan tekanan statis dan tekanan dinamis. Sudah kita bahas. Oke ya. Oke, kita lihat gambar 5.21. Tekanan statis, tekanan dinamis, dan stagnasi diukur menggunakan tabung piezometer. Oke ya, ada tabung piezometer. Nah, itu Anda lihat gambarnya, ada aliran flow ya dengan kecepatan V mengalir dari kiri ke kanan kan. Kemudian ada piezometer, alat untuk mengukur ya. Kemudian dinamik pressure-nya, tekanan dinamiknya itu V kuadrat per 2G kan. V kuadrat per 2G, rho kan, kalikan rho V kuadrat per 2G. Kemudian stagnation pressure-nya itu dengan dihitung dengan menggunakan pitot tube itu di titik stagnation point-nya itu. Jadi kita akan menemukan dinamik pressure-nya ya V kuadrat per 2G ya kan dengan bantuan ketinggian cairan dari piezometer dan pitot tube. Nah, sementara di pitot tube kita bisa mengukur stagnation pressure ketika terjadi stagnation. Ya. Tekanan stagnasi adalah tekanan yang diukur pada titik di mana fluida dihentikan sepenuhnya secara isentropis ya. Ingat, isentropis. Dalam konteks mekanika fluida atau termodinamika, proses isentropis itu adalah proses yang terjadi tanpa perubahan dalam entropi tersebut. Jadi entropinya tidak berubah. Dalam proses isentropis, sistem bergerak dari satu keadaan ke keadaan lainnya tanpa ada kerugian apa? Kerugian energi atau penambahan kekacauan. Jadi tidak ada perubahan energi, tidak ada penambahan kekacauan. Entropinya tetap. Artinya ya, energi dalam sistem tetap terkonservasi dan terdistribusi, tidak berubah ya, enggak berubah ya, pokoknya tidak, karena kita bicara isentropi ya. Oke, kita lanjutkan. Tekanan stagnasi adalah jumlah tekanan statis dan dinamis pada titik tersebut. Jadi tekanan stagnasi itu jumlah tekanan statis dan dinamis pada titik tersebut. Tekanan stagnasi ini sangat berguna dalam analisis untuk menganalisis aliran fluida karena dapat digunakan untuk apa? Memprediksikan kecepatan aliran pada titik tertentu dalam sistem. Jadi untuk memprediksikan kecepatan aliran. Nah, Anda lihat gambar 5.21 tadi menunjukkan bagaimana titik tekanan stagnasi, dinamis dan tekanan statis, dinamis dan stagnasi terkait satu sama lain. Ketika tekanan statis dan stagnasi diukur pada lokasi tertentu, kecepatan fluida di lokasi tersebut dapat dihitung dengan persamaan 5.46. Jadi, kalau kita ketemu tekanan statis dan tekanan stagnasi, kita bisa mengukur kecepatan V-nya itu di fluida tersebut dengan akar dari 2 P stag minus P per rho. Anda lihat di persamaan 5.46 itu. Jadi tujuannya kita memprediksikan kecepatan ini gitu loh. Oke ya. Oke. Jadi saya ulang lagi, persamaan 5.46 itu menunjukkan bagaimana kecepatan aliran fluida bergantung pada apa? Pada perbedaan tekanan stagnasi P stag dan tekanan statis P. Jadi kan itu kan 2 kali P stag minus P serta kepadatan fluidanya, densitasnya, rho. Jadi persamaan 5.46 itu digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Kombinasi dari keran tekanan statis dan tabung pitot digunakan dalam pengukuran itu ya kan. Ada tabung pitot ya, tabung pitot dan apa? Dan piezometer ya kan untuk mengukur ketinggian H itu sehingga kita ketemu tekanan dinamiknya gitu kan. Oke ya. Tabung pitot itu apa sih? Tabung pitot itu adalah tabung kecil yang ujungnya terbuka dan disejajarkan dengan aliran untuk mendeteksi tekanan tumbukan penuh dari fluida yang mengalir atau mengukur tekanan stagnasi. Dalam pengukuran ini, jika tekanan statis dan stagnasi cairan mengalir lebih besar dari tekanan atmosfer, maka tabung piezometer dapat dipasang ke keran tekanan dan tabung pitot itu gitu ya. Cairan akan naik dalam piezometer ke ketinggian kolom yang sebanding dengan tekanan yang diukur. Jika tekanan yang berada di bawah atmosfer atau jika mengukur tekanan dalam gas, maka apa? Tabung piezometer tidak berfungsi.
Oke ya, jadi intinya seperti itu. Jadi Anda lihat gambar 5.21 itu. Oke ya. Oke, kemudian ketika kita ingin mengukur tekanan statis fluida yang mengalir, kita ingin mengukur tekanan statis fluida, kita dapat mengebor lubang kecil pada dinding tabung. Kita dapat mengebor kecil pada dinding tabung, ya, mengecil, ya, kita dapat dibor pada dinding tabung. Namun kita harus memastikan bahwa lubang yang dibuat harus sejajar dengan permukaan dinding dan tidak menonjol dari permukaan tabung, dari dinding tabung. Jika lubang tidak rata dengan permukaan dinding, maka pembacaan tekanan yang kita ukur akan terpengaruh oleh efek-efek dinamis dari fluida yang mengalir. Jadi harus rata, gitu kan. Coba Anda lihat gambar 5.23, ya kan? 5.23. Oke. Pengeboran alur ya, pengeboran alur tekanan statis yang ceroboh dapat menyebabkan kesalahan pembacaan tekanan statis. Jadi jangan sampai ada tonjolan atau ketidakrataan dalam pengeboran itu. Ketika sebuah benda diam terkena aliran fluida seperti air, maka fluida akan berhenti dan menumpuk. Ya. Ketika sebuah benda diam terkena aliran fluida seperti air, maka fluida akan berhenti dan menumpuk. Di bagian depan titik itu Anda lihat gambar titik 23. Titik di mana fluida berhenti dan menumpuk disebut titik stagnasi. Karena apa? Karena dia menabrak tonjolan itu. Titik, ya, garis yang membentuk jalur aliran fluida dari kejauhan hingga titik stagnasi disebut streamline stagnasi. Ada streamline stagnation. Jadi garis ya membentuk jalur aliran fluida dari kejauhan hingga titik itu, jadi ada streamline-nya bergerak terus nabrak titik itu berhenti. Nah, itu disebut streamline stagnasi. Pada aliran dua dimensi, titik stagnasi sebenarnya adalah garis yang sejajar dengan sumbu Z, dan garis aliran stagnasi itu apa? Adalah permukaan yang menyisihkan fluida di atas benda, fluida di bawah benda. Oke ya. Ketika fluida mengalir dan mengenai benda, kecepatannya akan melambat secara bertahap hingga mencapai titik nol pada titik stagnasi. Tekanan pada titik stagnasi disebut tekanan stagnasi, di mana tekanan ini bisa diukur menggunakan alat khusus tadi, tabung Pitot ya. Hal ini penting untuk dipahami dalam mengukur kecepatan aliran fluida, karena jika tidak memperhitungkan efek stagnasi, maka hasil pengukuran bisa salah. Ya, Anda lihat nih gambar 5.24. Garis-garis yang dihasilkan oleh cairan berwarna dimasukkan ke hulu dari sebuah airfoil, hulu ya, kejauhan, karena alirannya steady, garis-garisnya sama dengan streamline dan garis jalur. Nah, stagnation streamline, apa itu? Itu titik garis yang di tengah itu stagnation streamline. Kenapa? Karena di ujung kiri ketika garis itu mulai mengalir, kemudian sampai ke menabrak airfoil terus berhenti, itulah yang dinamakan titik stagnasi, dan streamline-nya adalah streamline stagnation, ya kan? Jadi seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke keterbatasan penggunaan Bernoulli. Ya, persamaan Bernoulli itu memang persamaan yang sangat luar biasa ya, tetapi ada keterbatasan. Apa itu keterbatasannya? Anda lihat lagi persamaan 5.40 tentang Bernoulli ya. Apa itu? Merupakan salah satu persamaan yang paling sering digunakan dan digunakan dalam mekanika fluida. Keserbagunaan, kemudian manfaatnya, kemudian kesederhanaannya, dan kemudian penggunaannya menjadi alat yang sangat berharga untuk digunakan dalam analisis. Tetapi banyak kesalahan ketika menggunakan rumus ini. Oleh karena itu sangat penting untuk memahami batasan ya dari penerapan persamaan Bernoulli ini. Pertama, aliran steady, ya kan? Aliran steady, aliran yang tidak bergantung pada perubahan waktu. Aliran steady adalah aliran di mana fluida di mana kecepatan dan tekanan pada setiap titik dalam fluida tidak berubah dengan waktu. Jadi sama terus gitu ya. Oleh karena itu, persamaan Bernoulli hanya dapat diterapkan pada aliran steady, karena hanya dalam kondisi ini bahwa kecepatan dan tekanan dapat diasumsikan tetap konstan pada setiap titik dalam aliran. Oke ya. Namun apa?
Jika aliran tidak steady atau berubah dengan waktu, persamaan Bernoulli tidak lagi berlaku dan kita perlu menggunakan persamaan lain untuk menggambarkan aliran tersebut. Ada modifikasi-modifikasinya lah. Ada bentuk persamaan Bernoulli yang diterapkan pada aliran tidak steady, unsteady, yaitu persamaan 5.43. Tadi ya, persamaan 5.43 kan modifikasi dari persamaan Bernoulli, ya kan? Karena apa? Karena dia dipakai itu ada kondisi unsteady, gitu ya. Tetapi ini lebih kompleks dan sulit digunakan dibandingkan dengan persamaan Bernoulli untuk aliran sedia. Ini pasti lebih kompleks karena ini kita bicara unsteady pasti lebih kompleks. Oke. Kemudian ada lagi ya ketetapan negligible viscous effect, efek kental yang dapat diabaikan. Efek kental di mana fluida itu mempunyai viskositas ya. Apa itu efek kental? Itu merupakan suatu kondisi di mana efek gesekan yang terjadi dalam suatu aliran dapat diabaikan atau dianggap tidak signifikan. Apa ya? Non-viscous itu ya. Namun dalam beberapa kasus ya, efek gesekan tidak dapat diabaikan karena dapat mempengaruhi aliran secara signifikan. Tapi dalam kasus tertentu kita tidak bisa mengabaikan viscosity loh. Hal ini terutama terjadi pada saluran aliran yang panjang dan sempit. Ingat, saluran aliran yang panjang dan sempit. Dan di bagian aliran menyimpang, ada penyimpangan. Efek gesekan juga signifikan di dekat permukaan padat. Oleh karena itu, persamaan Bernoulli dapat diterapkan sepanjang streamline di daerah inti aliran. Tapi di daerah yang nabrak-nabrak tadi itu ya susah. Ya kan? Oke, kita lihat di gambar 6.25 nih ya. Pengaruh gesekan, perpindahan panas, dan komponen-komponen yang mengganggu struktur streamline aliran membuat persamaan Bernoulli menjadi kurang valid, ya kan? Misalnya ya di kondisi ada ekspansi tiba-tiba. Nah, itu di titik ekspansi tiba-tiba tidak dapat digunakan. Misalnya di daerah tabung sempit yang panjang dan berkelok-kelok. Kemudian di bagian ada heater pemanas, itu aliran persamaan Bernoulli bisa error gitu ya. Kemudian di katup ya. Kemudian mungkin di lapisan daerah pengembangan ya, di daerah vortex itu ya, pada air foil gitu ya. Jadi itu mungkin tidak ada error yang terjadi ketika Anda melakukan perhitungan dengan Bernoulli. Oke ya. Kemudian ada lagi kondisi no safe warp, tidak ada kerja poros. Apa itu maksudnya? Jadi persamaan Bernoulli digunakan untuk menghitung perubahan energi potensial, kinetik, dan tekanan kan dalam aliran fluida. Ini rumusnya ya. Ada tekanan, ada potensial, ada kinetik. Namun persamaan ini memiliki batasan dalam penggunaannya. Salah satunya apa? Bahwa persamaan Bernoulli tidak dapat diterapkan pada penampang aliran yang melibatkan pompa, turbin, kipas, atau mesin lainnya. Oke ya. Jadi kita menghitung aliran fluida melalui perangkat ini, persamaan energi harus digunakan sebagai gantinya. Ada persamaan energinya. Sebagai gantinya untuk memperhitungkan input atau poros, output kerja poros. Oke. Kemudian persamaan Bernoulli juga bisa error pada incompressible. Nah, kalau aliran ini adalah kondisi di mana aliran fluida tidak kompresibel, ya kan? Aliran ini adalah kondisi di mana fluida tidak kompresibel. Dalam persamaan Bernoulli itu diasumsikan bahwa densitas fluida konstan. Makanya densitas fluida konstan, makanya dia inkompresibel. Itu bisa digunakan. Tetapi ini berlaku untuk cairan dan juga gas ya. Tapi pada kecepatan rendah, pada kecepatan tinggi gas itu juga kompresibel kan. Pada kecepatan yang lebih tinggi gas itu bisa menjadi terkompresi atau kompresibel dan aliran biasa menjadi kompresibel. Pada kondisi ini, persamaan Bernoulli perlu dimodifikasi agar memperhitungkan perubahan densitas akibat kompresibilitas. Jadi, persamaan Bernoulli itu cocok untuk incompressible flow. Kalau ada compressible flow, harus ada modifikasi. Kalau tidak, banyak error yang terjadi. Kemudian, negligible heat transfer atau perpindahan panas yang dapat diabaikan. Maksudnya apa? Jadi, efek perpindahan panas pada suatu aliran fluida itu dapat menyebabkan perubahan densitas yang signifikan pada fluida tersebut. Oke ya. Sehingga itu mengubah karakteristik aliran. Saya ulangi ya, kalau ada efek perpindahan panas pada suatu aliran fluida, misalnya kasih heater lah, itu dapat menyebabkan perubahan densitas loh ya. Ketika Anda memanaskan cairan, itu akan merubah densitas. Oleh karena itu, persamaan Bernoulli sebaiknya tidak digunakan pada bagian aliran yang melibatkan perpindahan panas. Ada heaternya di gambar
atas tadi ya. Pada bagian tersebut, persamaan energi harus digunakan sebagai gantinya untuk memperhitungkan efek perpindahan panas pada fluida. Ya. Kemudian, flow along a streamline atau aliran sepanjang garis arus. Oke. Aliran sepanjang garis arus ada aliran yang bergerak sepanjang garis arus yang lurus yang diikuti oleh partikel fluida tertentu. Persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa total energi dari partikel fluida adalah konstan, berlaku sepanjang streamline garis lurus itu. Namun jika daerah aliran tidak berputar atau tidak ada gaya vortex, maka nilai konstanta Bernoulli akan sama di sepanjang streamline. Jadi kalau tidak ada vortex ya aliran yang melengkung, biasanya di akhir dari sebuah benda, misalnya di airfoil, di mobil dan sebagainya kan, atau ada vorticity ya aliran yang berputar, itu bisa menyebabkan error pada Bernoulli equation. Dengan kata lain, persamaan Bernoulli juga berlaku di mana saja daerah aliran yang tidak berputar, ya lurus aja. Oke ya, saya kira sudah cukup ya yang ingin saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke 7. Nah, ini agak kompleks juga ya 7 itu ya. 7 ini kita bicara apa? 7 ini kita bicara garis HGL. Apa itu HGL? Hydraulic Grid Line dan garis EGL, Energy Grid Line. Oke, nanti kita lanjutkan selanjutnya di presentasi selanjutnya. Terima kasih.